Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadiri Saktoriano, asal Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan saya untuk project UTS tersebut. Oke. Di sini saya akan menjelaskan class configuration. Class configuration ini terdiri, yaitu kelas ini bertanggung jawab untuk mengolah konfigurasi jaringan seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway. Di sini pun ada metode seperti init. Metode seperti initnya digunakan untuk inisialisasi objek konfigurasi dengan atribut IP address, subnet, dan gateway. Dan di sini ada metode validation. Memvalidasi data yang dimasukkan oleh pengguna, termasuk validasi untuk alamat IP, subnet mask, dan gateway. Dan dia akan memvalidasi jenis data-data tersebut. Kalau ada alamat IP yang tidak valid, dia akan memunculkan data seperti ini. Dia akan error. Dan kemudian ada def save information, yaitu menyimpan informasi konfigurasi yang valid berdasarkan jenis data yang diberikan. Nah, di sini menyimpan data-data tersebut seperti IP address, subnet, dan gateway. Dan selanjutnya di sini ada def save information, yaitu menampilkan informasi konfigurasi yang disimpan seperti alamat IP. Nah, di sini ada alamat IP, subnet, dan gateway. Kita akan lanjut di bawahnya. Di sini ada kelas network device. Kelas ini mewakili perangkat jaringan dan menyimpan konfigurasi jaringannya. Metode ini inisialisasi objek perangkat dengan atribut nama, jenis, dan konfigurasi jaringan. Dan di sini ada metode display information. Di dalam metode display information ini menampilkan informasi perangkat yang beserta konfigurasi jaringan. Nah, di dalam display information ini berisi nama perangkat, jenis perangkat, konfigurasi jaringan, IP address, subnet, dan gateway. Dan kemudian saya akan menjelaskan if name main, yaitu input data dan penyimpanan konfigurasi. Pengguna diminta untuk memasukkan informasi perangkat dan konfigurasi jaringannya seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway, yaitu setiap data yang dimasukkan divalidasi menggunakan metode validation. Data yang valid disimpan dalam objek konfigurasi menggunakan metode save information. Dan yang keempat, penulisan dan pembacaan konfigurasi dari file. Konfigurasi dari file, konfigurasi yang disimpan dalam objek dibaca dan ditulis ke dalam file teks saat aplikasi dimulai kembali. Konfigurasi yang disimpan dalam file teks dibaca dan dimuat ke dalam objek network device. Dan sini saya akan menjelaskan desain umum aplikasi, yaitu aplikasi ini terdiri dari dua kelas utama, configuration dan network device.
Kedua kelas ini didefinisikan dalam satu model Python yang sama. Tidak ada struktur package yang disebutkan dalam kode yang diberikan penerapan OOP. Object Oriented Programming gunakan dalam aplikasi ini kedua kelas configuration dan network device menggunakan konsep Object Oriented Programming seperti encapsulation, instance, dan polymorphism. Alur aplikasinya, inisiasi konfigurasi ketika aplikasi dimulai. Kelas konfigurasi menggunakan inisiasi objek konfigurasi dengan atribut IP address-nya, subnet, dan gateway. Kemudian input data, yaitu pengguna diminta untuk memasukkan data atribut perangkat seperti nama, jenis, alamat IP, subnet mask, dan gateway. Informasi ini dimasukkan ke dalam object configuration. Dan ada validasi data. Setiap data dimasukkan oleh pengguna divalidasi menggunakan metode validation dalam kelas configuration. Jika data tidak valid, kesalahan akan ditampilkan. Kemudian penanganan anomali. Aplikasi menangani anomali dengan validasi setiap input yang dimasukkan oleh pengguna. Jika input tidak sesuai dengan format atau kriteria yang diharapkan, pesan kesalahan akan ditampilkan dan data tidak akan disimpan. Contohnya, saat validasi alamat IP, aplikasi memeriksa apakah setiap bagian alamat IP adalah angka berada dalam rentang yang valid. Aplikasi juga memeriksa apakah alamat IP juga dalam jaringan keempat, tidak boleh 0 atau 225. Di sini akan menjelaskan penerapan lambda function. Dalam kode yang diberikan, tidak ada penerapan langsung dari fungsi lambda. Namun fungsi lambda umumnya digunakan dalam Python untuk membuat fungsi anonim yang dapat digunakan secara langsung sebagai argumen ke fungsi lain, seperti filter, map, dan sorter. Oke, di sini saya akan menjelaskan running program tersebut. Kita akan memasukkan file txt terlebih dahulu dan kita milih pilihan pertama. Kita akan masuk nama perangkatnya, yaitu Cisco. Jenis perangkatnya router, IP address 192.168.1 255.0 192.168. Nah, kita akan mencoba yang salah. 2. Gateway. Oke, yang ketiga jenis perangkatnya router. Maaf, ada typo.
255 titik 1.3. Nah, di sini akan menunjukkan IP address tidak valid. Nah, IP address tidak valid nih. Di sini kita memasukkan salah input IP addressnya dan akan memunculkan IP address tidak valid. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.